Orang-orang di luar Islam saja memandang ibadah saum sebagai satu-satunya sistem sosial yang paling unik dan justru paling benar. Bagaimana tidak, saum adalah kefakiran secara paksa yang ditentukan oleh syariat agama kepada seluruh umat Islam tanpa pandang bulu. Islam memandang sama derajat manusia, terutama soal perut. Mereka yang memiliki banyak rupiah atau sedikit, atau orang yang tak memiliki sepeser pun tetap merasakan hal yang sama, lapar dan haus. Jika sholat mampu menghapus citra arogansi individual manusia, diwajibkan bagi insan muslim. Haji dapat mengikis perbedaan status sosial dan derajat umat manusia, diwajibkan bagi yang mampu. Maka saum adalah kefakiran total insan bertakwa yang bertujuan mengetuk sensitivitas manusia dengan caranya yang khas dan praktis. Bahwasannya kehidupan yang benar berada di balik kehidupan itu sendiri. Dan kehidupan itu mencapai suatu tahap paripurna manakala manusia memiliki kesamaan rasa atau turut merasakan bersama, bukan sebaliknya. Manusia mencapai derajat kesempurnaan tatkala turut merasakan sensitivitas satu rasa sakit, bukan turut berebut melampiaskan segala macam hawa nafsu. Dari sini, ibadah saum memiliki multifungsi. Setidaknya ada 3 fungsi utama: tahzib, ta'dib, dan tadrib. Saum adalah sarana untuk mengarahkan atau tahzib, membentuk karakteristik jiwa atau ta'dib, serta medium latihan untuk berupaya menjadi manusia yang kamil dan paripurna atau tadrib, yang pada esensinya bermuara pada tujuan akhir, yaitu takwa. Takwa dalam pengertian yang lebih umum adalah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Takwa dan kesolehan sosial adalah 2 wajah dari satu keping mata uang yang sama, mengintegral dan tak dapat dipisahkan. Ada sejenis kaidah jiwa, bahwasannya cinta timbul dari rasa sakit. Disinilah letak rahasia besar sosial dari hikmah saum. Dengan jelas dan akurat, Islam melarang keras segala bentuk makanan, minuman, aktivitas seks, penyakit hati, dan ucapan merasuki perut dan jiwa orang yang sedang saum. Dari lapar dan dahaga, betapa kita dapat merasakan mereka yang berada di garis kemiskinan, manusia papa yang berada di kolong jembatan, atau kaum tunawisma yang kerap berselimutkan dingin di malam hari atau terbakar terik matahari di siang hari. Ini adalah suatu sistem, cara praktis melatih kasih sayang jiwa dan nurani manusia. Adakah cara yang paling efektif untuk melatih cinta? Bukankah kita tahu bahwa selalu ada 2 sistem yang saling terkait, yang melihat dan yang buta, yang cendekia dan yang awam? Jika cinta antara orang kaya yang lapar terhadap orang miskin yang lapar tercipta, maka untayan hikmah kemanusiaan akan terwujud. Orang yang berpunya dan hatinya selalu diasah dengan saum, maka telinga jiwanya mendengar suara sang fakir yang merintih. Ia tidak serta-merta mendengar itu sebagai suara mohon pengharapan, melainkan permohonan akan sesuatu hal yang wajib disambut. Orang berpunya akan memaknai itu semua atas pengabdian yang tulus, imanan wahtisaban. Semua karena Allah, karena hanya Dia sang pemilik segala.